Nah, kali ini anak-anak sedang membuat sebuah karya inovasi berupa jamu kunyit atau kunyit asem ya. Nah, diambil dari tanaman toga yang ada di sekitar sekolahan. Tanaman ini ketika sudah berumur kemudian nanti bisa diambil dan dibersihkan dulu. Nah, untuk cara membersihkannya itu pakai air yang mengalir ya. Jadi air yang mengalir dibersihkan dari kotoran-kotoran tanah. Nah, pembersihan ini tentunya harus dengan seksama, nanti ketika diekstrak tidak kotor. Nah, setelah dibersihkan tentu saja nanti akan dikupas kulitnya. Nah, untuk proses pengupasan kulit memang harus hati-hati karena memang detail sekali ya. Anak-anak dibantu atau dipantau oleh beberapa guru untuk diarahkan ya bagaimana cara mengupas yang baik agar tidak kena tangan juga karena pakai pisau. Nah, anak-anak hati-hati mengupasnya. Nah, kemudian ini memang perlu ketelitian pengupasan ini karena memang agak susah ya, jadi ada lekuk-lekuannya, memang itu bergerigi kayak geragi gitu ya. Nah, pembersihan ini setelah dibersihkan kulitnya dicuci, kemudian baru nanti kita parut. Nah, kayak gini ya, kita parut atau sebenarnya bisa dicoper atau di blender dengan halus, tetapi kita menggunakan alat tradisional yaitu parut saja biar nanti untuk melatih anak ya, terutama anak perempuan untuk keseharian besok di masa depan dia bisa menggunakan dengan baik. Nah, proses ini memang membutuhkan kehati-hatian karena memang proses memarut ini rawan sekali ya, kena tangan dan sebagainya. Nah, setelah diparut, kemudian tidak lupa kita siapkan namanya air itu 2 liter, kemudian dimasukkan bahan-bahannya tadi. Bahan-bahannya seperti gula merah, kemudian ada asemnya nanti 2 bungkus gitu aja cukup ya. Kemudian tak lupa adalah kunyit tadi yang sudah diparut tadi kita masukkan semuanya ya, tidak perlu diperes dulu atau disaring dulu, nanti penyaringannya nanti. Nah, kita rebus beberapa saat, kurang lebih sekitar 15-20 menit itu sudah namanya mendidih. Ketika sudah mendidih maka kita bisa ambil, terus kita saring bersama. Hati-hati memang kita diamkan beberapa saat biar agak dingin ya. Setelah itu kita bisa saring pakai saringan double ya, saringan kasar dan saringan halus. Nah, untuk proses penyaringan ini memang harus hati-hati juga karena jangan sampai nanti ampas-ampasnya itu masuk ke dalamnya. Nah, kayak gitu harus hati-hati. Anak-anak dibantu dengan guru untuk melakukan proses yang mungkin agak susah ini ya. Nah, ini memang prosesnya seperti ini, jadi harus hati-hati. Nah, setelah itu nanti agak ditekan-tekan gitu ya ampasnya ya. Sebenarnya proses ini adalah karya inovasi yang sangat mudah sekali. Jadi memanfaatkan bahan atau tanaman toga yang ada di sekitar sekolahan yang kita tanam, kita tunggu beberapa waktu. Ketika tanaman toga seperti kunyit, jahe atau apa itu sudah mulai berumur, kita bisa panen dan kita bisa manfaatkan dengan baik. Memang proses ini membutuhkan kesabaran karena memang anak-anak itu kan butuh untuk pengarahan. Nah, tetapi mereka berinovasi bagaimana tanaman kunyit ini bisa menjadi minuman yang berharga atau mungkin nilai jual yang tinggi karena nanti bisa dikemas dan bisa untuk diperjualbelikan kepada masyarakat atau khalayak umum. Karena memang memiliki kandungan antioksidan, kemudian untuk kecantikan atau untuk kesehatan ya. Jadi memperlancar haid bagi anak perempuan yang biasanya kelas 6 itu sudah mulai puber gitu. Nah, ini adalah proses di mana kewirausahaan mereka terbangun setelah mereka mengolah, maka mereka mengemas dengan baik dan mereka bisa menjualnya dengan baik. Nah, setelah disaring maka kita buatkan cup-cup itu nanti akan kita kemas dengan baik atau langsung dinikmati juga bisa. Nah, untuk lebih enaknya mungkin nanti kita pakai anak-anak kan suka es ya, bolehlah kita tambahkan es batu untuk biar lebih enak nanti proses untuk meminumnya karena anak kan suka es gitu. Itu rasanya segar, agak asam-asam. Nah, kasih es batu biar nanti lebih segar, nikmat lagi. Kita coba testimoni mereka bagaimana. Gimana rasanya Mbak Anif? Enak. Nah, okay. Jamu kunyit asem segar. Nah, demikian tadi proses pembuatan jamu kunir asem dari tanaman toga. Sangat mudah sekali. Terima kasih.